Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tinggal dalam Kasih Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 10 dan 11. Kata Yesus, "Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, agar sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu jadi penuh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Matias. Kitab Kisah Para Rasul bab 1 memberikan sedikit informasi terkait pemilihan Matias sebagai rasul. Diceritakan bahwa pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan Yesus Kristus." Saudara-saudari terkasih, untuk menentukan pengganti Yudas Iskariot, para rasul dan murid lain mengusulkan 2 orang nama, yakni Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sedangkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini dihayati oleh Matias. Semenjak terpilih menjadi rasul, Matias jadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira. Nama Matias sekali saja disebut di dalam kitab Perjanjian Baru. Namun kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Saudara-saudari terkasih, Santo Matias adalah seorang rasul yang amat baik. Ia mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian Santo Matias melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia, Turki. Orang di Kapadokia percaya dengan Injil yang disampaikan Matias. Sementara di sisi yang lain, para musuh Kristus amat geram melihat orang banyak mendengarkan Matias. Mereka berusaha menghentikan Matias. Akhirnya, Santo Matias wafat sebagai martir. Martir adalah orang yang rela menderita, disiksa, bahkan sampai mati demi iman kepada Yesus. Santo Matias melakukan hal itu karena kasihnya kepada Yesus dan menjadi kerinduan kita semua untuk mengalami pengalaman dikasihi dan dicintai. Saya dan Anda tentunya merasakan kebahagiaan dan syukur yang luar biasa bila kita boleh mengalami dikasihi, dicintai sesama kita, terutama orang-orang terdekat. Kebahagiaan dan pengalaman yang kita alami dalam kasih tidak bisa diukur atau dihitung oleh hal-hal material dan uang. Namun, pengalaman dikasihi dan dicintai Allah bukan untuk disimpan, tetapi untuk kita bagikan kepada sesama. Apakah selama ini kita sudah belajar mengubah perilaku dan tutur kata kita sesuai teladan Santo Matias yang rela berkorban dan berbagi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau memanggil Santo Matias untuk menjadi rasul yang menggantikan Yudas Iskariot. Hamba-Mu Santo Matius telah menjalankan perintah-Mu, mengasihi Engkau dan sesama dengan kerelaan untuk berkorban sampai wafat. Bantulah kami meneladani Santo Matias. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.